Di sini kami akan membawakan materi yang berjudul yaitu positivisme, Kuhn, dan pluralisme paradigma, yang dimana akan dibawakan oleh pemateri. Perkenalkan, saya sebagai moderator bernama Fitriana Sipayung. Kemudian pemateri yang pertama oleh saya sendiri juga, dan pemateri yang kedua yaitu Ramadhani, pemateri yang ketiga yaitu Nurma, pemateri yang keempat ada Hibja, pemateri yang kelima ada Irwan. Kepada pemateri, saya persilahkan. Di sini saya akan menjelaskan tentang positivisme. Positivisme itu adalah ilmu yang ada satu-satunya pengetahuan yang valid dan fakta-fakta sejarah yang mungkin dapat menjadi objek pengetahuan. Dengan demikian, positivisme menolak keberadaan segala sesuatu atau subjek di belakang fakta, menolak segala penggunaan metode di luar yang digunakan untuk menelaah fakta. Adalah sebuah disiplin ilmu dan studi inquiry deskriptif yang meletakkan perhatiannya pada studi atas penampakan, akuisis pengalaman, dan kesadaran. Fenomenologi singkatnya adalah studi mengenai pengalaman dan bagaimana pengalaman tersebut terbentuk. Istilah positivisme sangat berkaitan erat dengan istilah naturalisme. Positivisme merupakan cara pandang dalam memahami dunia dengan berdasarkan sains. Kuhn merupakan kata ganti orang kedua. Misal, kamu berpapasan dengan orang asing dan ingin menyapanya, maka kamu dapat memanggilnya dengan sapaan Kuhn. Pluralisme paradigma. Munculnya paradigma pluralisme yaitu manusia dan kelompok atau menjadi masyarakat dalam arti luas adalah dua hal yang berbeda, meskipun satu objek bisa Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hibja Urba Wahyuni Siregar, NIM 202050193. Saya dari Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan dan saya jurusan PGMI. Nah, di sini saya akan menjelaskan mengenai positivisme, Kuhn, dan pluralisme paradigma. Pemikiran Kuhn merupakan pemberontakan terhadap paradigma positivisme, seperti yang dilakukan juga oleh Karl Raimund Popper, Paul Verhoeven, atau Stephen Thowmin. Gagasan Kuhn sangat radikal dan memberi sumbangan pemikiran dan pengaruh yang sangat besar bagi positivisme dan epistemologi postmodern dengan pluralisme paradigma ilmiahnya. Seorang ilmuwan menurut Kuhn harus ahli dalam bidangnya. Kalau tidak, maka tidak akan berhasil memecahkan teka-teki yang dihadapinya. Ilmuwan harus jelas melihat jaringan-jaringan antara konseptual, teoritis maupun metodologis, yang semuanya merupakan pertautan yang dibutuhkan untuk pemecahan teka-teki untuk program riset ilmu pengetahuan. Dalam pemikiran Kuhn serta pluralisme paradigma dalam ilmu pengetahuan sosial budaya. Paradigma positivisme. Paradigma ini menerapkan epistemologi dualis, di mana subjek harus benar-benar dipisahkan dari objek dan teori. Teori harus universal dan objektif. Jadi adanya keyakinan bahwa objek yang ada di luar kita sama yang ada di pikiran kita dan sama dengan bahasa atau teori yang digunakan untuk menjelaskannya. Apabila dilihat dari pandangan postmodernis, tidak ada kesamaan dan kesejajaran antara bahasa dengan realitas, serta menolak anggapan ilmuwan tidak terlibat dalam mengonstruksi ilmu dan melihat realitas. Demikian yang bisa saya jelaskan. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Materi sebagai kekuasaan atau ekstensi, sebagaimana hal itu dilukiskan dan dipelajari oleh ahli-ahli ilmu ukur. Sementara itu, menurut logika Leibniz yang dimulai dari suatu prinsip rasional, yaitu dasar pikiran yang jika diterapkan dengan tepat akan cukup menentukan struktur realitas yang mendasar. Tanpa itu manusia tidak dapat melakukan penyelidikan ilmiah.
Teori ini berkaitan dengan dasar pemikiran epistemologis, yaitu kebenaran pasti, kebenaran logis, dan kebenaran fakta pengalaman. Atas dasar inilah yang kemudian Leibniz membedakan dua jenis pengetahuan. Yang pertama, ada pengetahuan yang menaruh perhatian pada kebenaran abadi, yaitu kebenaran logis, dan yang kedua, pengetahuan yang didasari oleh observasi atau pengamatan, hasilnya disebut dengan kebenaran fakta. Paham rasionalisme ini beranggapan bahwa sumber pengetahuan manusia adalah rasio atau akal pikiran. Jadi dalam proses perkembangan ilmu pengetahuan yang dimiliki oleh manusia harus dimulai dari rasio. Tanpa rasio maka mustahil manusia itu dapat memperoleh ilmu pengetahuan. Rasio itu adalah berpikir, maka berpikir inilah yang kemudian membentuk pengetahuan, dan manusia yang berpikir yang akan memperoleh pengetahuan. Semakin banyak manusia itu berpikir, maka semakin banyak pula pengetahuan yang didapatkannya. Berdasarkan pengetahuanlah manusia berbuat dan menentukan tindakannya. Karena pengembangan rasionalitas manusia sangat bergantung kepada pendayagunaan maksimal unsur rohaniah individu, yang sangat tergantung kepada proses psikologis yang lebih mendalami sebagai proses mental. Maka untuk mengembangkan sumber daya manusia menurut aliran rasionalisme ini ialah dengan pendekatan mental disiplin, yaitu dengan melatih pola dan sistematika berpikir seseorang melalui tata logika yang tersistematisasi sedemikian rupa sehingga ia mampu menghubungkan berbagai data dan fakta yang ada dalam keseluruhan realitas melalui uji tata pikir logis sistematis menuju pengambilan kesimpulan yang baik juga. Dan yang kedua yaitu ada empirisme. Secara epistemologi, istilah empirisme berasal dari kata Yunani yaitu empiria yang artinya pengalaman. Tokoh-tokohnya yaitu seperti Thomas Hobbes, John Locke, Berkeley, dan yang terpenting adalah David Hume. Berbeda-beda dengan rasionalisme yang memberikan kedudukan bagi rasio sebagai sumber pengetahuan, maka empirisme memilih pengalaman sebagai sumber utama pengenalan, baik pengalaman lahiriah maupun pengalaman batiniah. Nah, Thomas Hobbes menganggap bahwa pengalaman indrawi sebagai permulaan segala pengenalan. Baiklah, terima kasih kepada pemateri semuanya. Kami akhiri, apabila ada kata-kata yang salah mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.